Halo semuanya, perkenalkan aku Yasinda Fidiani dari kelas Oceanografi B dengan NIM belakang 0068. Di sini aku akan menjelaskan terkait materi yang aku dapatkan dari matkul praktikum SIG dengan modul pengenalan software ArcGIS. Sebelum memulai, kita bisa mengunduh data terlebih dahulu melalui website Pinagio Portal atau Tanah Air Indonesia tanahair.indonesia.go.id. Nah, melalui website itu, karena kita akan mengunduh data per wilayah, jadi kita pilih unduh data RBI per wilayah. Lalu, sebelumnya kita jika belum memiliki akun, bisa membuat akun terlebih dahulu. Tapi jika sudah membuat akun, kita bisa memasukkan username dan password. Untuk saat ini, kita menggunakan data wilayah Kota Semarang. Nah, untuk data yang diunduh terdapat dua pilihan resolusi yaitu 25K dan 50K. Oke, untuk selanjutnya kita bisa ke ArcGIS. Nah, setelah mengunduh data dari Inagio Portal tadi, kita bisa ekstrak data tersebut, lalu kita bisa tambahkan ke ArcGIS melalui add data, lalu cari eh, folder tempat menyimpan data wilayah tersebut melalui connect to folder, lalu mencari folder yang tadi digunakan, lalu setelah ditambahkan bisa bisa mengklik RBI 25K administrasi AR.shp. Nah, lalu bisa di add. Nah, di sini sudah muncul tampilan peta yang akan diolah. Lalu selanjutnya untuk mengetahui ini data daerah mana saja, kita bisa eh, klik kanan di layers RBI. Oh, sebelumnya jika ingin mengganti warna pada peta ini, kita bisa menggantinya dengan sesuka hati dengan cara mengklik eh, kotak warna yang ada di bawah layers RBI ini. Lalu kita bisa pilih sesuai yang kita mau, misalnya blue, lalu oke. Nah, ini sudah terganti. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui daerah mana saja yang ada di peta ini, kita bisa klik kanan layers RBI 25K ini, lalu kita klik Open Attribute Table. Di sini kita bisa tahu ini ada daerah mana saja, ada Kota Semarang, Demak, Grobogan, dan Kendal. Nah, untuk mengetahui batasannya mana saja, kita bisa klik kotak yang paling kiri yang ada di tabel tersebut. Misal Kota Semarang. Nah, di sini sudah terlihat batasan-batasan Kota Semarang ada di mana saja. Terus di Demak ada di sebelah sini, terus bisa Grobogan sebelah sini. Nah, setelah itu jika ingin eh, memberikan nama pada setiap daerah yang ada di peta ini, kita bisa klik kanan lagi, layers RBI 25K ini, lalu properties, eh, lalu kemudian ke labels. Nah, di labels ini kita bisa checklist label features in this layer. Lalu untuk label label fieldnya kita bisa sesuaikan dengan eh, kolom tabel yang ada di Open Attribute Table tadi. Misal kita kan mau menambahkan nama kota dan itu ada di eh, kolom nama BG. Nah, kita sesuaikan saja nama BG. Lalu untuk tulisannya, untuk fontnya kita bisa terserah mau pilih yang mana aja, semisal Times New Roman. Nah, seperti ini. Eh, ini kan masih kecil ya, ukuran gelas, jadi bisa diperbesar lagi. Misal 12, lalu di bold. Nah, lalu apply, oke. Nah, ini sudah terlihat jelas. Nah, misal ingin mengganti warna, misal ingin merubah warna dengan warna yang berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kita bisa klik kanan, layers RBI tadi, lalu properties kembali, lalu kita ke simbologi.
kemudian pilih categorize. Nah, untuk value fieldnya bisa sesuaikan seperti tadi, yaitu nama BJ. Untuk color RAM, kita bisa pilih warna sesuai yang kita inginkan. Semisal, kemudian kita klik add all values. Kemudian apply. Lalu oke. Nah, ini sudah terlihat perbedaannya di antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Untuk selanjutnya, kita ingin menambahkan data raster kita ingin mengubahnya menjadi data raster. Kita bisa mulai dengan klik menu Windows, lalu search. Nah, lalu kita cari polygon to raster. Kita bisa pilih pilihan yang kedua, polygon to raster ini. Lalu klik. Nah, pada input features, kita bisa klik eh, mana yang paling ujung ini, lalu pilih RBI ini. Nah, kemudian untuk output raster datasetnya, kita bisa klik icon folder yang di ujung ini. Lalu kita bisa masukkan ke folder manapun yang kita inginkan. Untuk disarankan untuk tidak memasukkan ke folder yang terlalu dalam. Misal di dalam folder ada folder lagi, ada folder lagi. Nah, itu tidak disarankan untuk digunakan karena eh, datanya tidak akan terbaca. Dan selain itu, eh, disimpan di dalam data D juga tidak disarankan karena terkadang jika disimpan di dalam data D, datanya tidak mau terbaca. Dan sekarang saya akan menyimpan di data ini. Lalu untuk namanya kita bisa namai dengan terserah kita, sesuka hati kita, tetapi tidak boleh ada spasi. Lalu klik save, kemudian oke. Nah, jika berhasil, di sini akan muncul satu layer lagi, yaitu SIG modul 1, seperti yang dinamai tadi, sama akan muncul seperti checklist gitu, Polygon to raster checklist, seperti itu. Itu tandanya sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya, jika ingin menyimpan data yang telah dibuat, kita bisa klik File, Save As. Nah, lalu disimpan di folder yang kita inginkan. Hmm. Lalu klik Save. Nah, ini data yang sudah tersimpan. Cukup segitu saja untuk pengenalan dari hard disk. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tools yang bisa digunakan di aplikasi ArcGIS ini. Untuk yang pertama, ada tools, ini ada save, fungsinya untuk menyimpan eh, data yang telah kita olah tadi. Lalu untuk selanjutnya ada add data. Add data ini digunakan untuk menambahkan data yang telah kita unduh dan yang akan kita olah. Nah, untuk selanjutnya ada zoom in. Zoom in ini digunakan untuk eh, memperbesar wilayah yang kita inginkan. Semisal, saya ingin memperbesar daerah Kendal yang sebelah sini. Nah, bisa langsung zoom, ter tampilannya membesar dan sesuai dengan kotakan yang telah kita buat. Untuk selanjutnya ada zoom out. Zoom out kurang lebih fungsinya sama, hanya saja ini untuk memperkecil tampilan yang telah kita pilih. Misal, sebelah sini. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya ada pen. Pen ini digunakan untuk eh, menggerakkan, menggerakkan tampilan, uh, ag- tapi tidak menggeser elemen-elemen yang lain.
Yang untuk selanjutnya ada full extend. Full extend ini digunakan ketika semisal tampilannya kecil seperti ini atau tiba-tiba petanya menghilang dan kita tidak bisa menemukannya, kita bisa klik full extend ini untuk mengembalikan tampilan secara menyeluruh. Untuk selanjutnya ada fix zoom in. Fix zoom in ini digunakan untuk memperbesar tampilan peta, tampilan yang ada di kanvas, eh, tetapi secara keseluruhan, tidak seperti zoom in yang tadi, yang kita bisa pilih. Kalau fix zoom in ini, kita hanya bisa memperbesar di satu titik, misal ini, seperti ini. Nah, secara sentral gitu. Untuk fix zoom out, seperti fix zoom in, hanya saja ini untuk memperkecil tampilannya secara sentral. Nah, untuk selanjutnya ada go back to previous extent. Misal kita baru mengerjakan sesuatu, ternyata kita salah pencet atau ada yang kegeser nih. Nah, kita mau mengembalikan perintah yang sebelumnya uh, agar bisa dikembalikan lagi. Jadi, semisal ini kegeser, mau dikembalikan lagi kita bisa pencet ini. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ada go to next extend. Go to next extend ini digunakan untuk mengembalikan lagi perintah yang tadi telah yang telah dibatalkan. Misal ini kita ingin ke sini, lalu kita kembalikan lagi. Nah, ternyata perintah yang tadi ternyata sudah benar. Kita bisa kembalikan lagi perintah yang sebelumnya dibatalkan menggunakan go to next extend. Lalu untuk selanjutnya ada identify. Identify digunakan untuk mengetahui misal data wilayah yang kita klik. Misal saya ingin mengetahui data wilayah Demak. Nah, ini itu bisa muncul datanya apa saja, eh, namanya Demak, lalu di sini ada Jawa Tengah dan segala macamnya. Selanjutnya ada measure. Measure ini digunakan untuk mengetahui jarak dari titik satu ke titik lain. Semisal saya ingin mengetahui titik dari ujung sini ke ujung Semarang yang di sebelah sini. Nah, sini bisa bisa terlihat di sebelah sini akan terlihat nanti jarak antar dua titiknya. Oke, untuk selanjutnya eh ada select element. Nah, ini fungsinya digunakan untuk memilih elemen yang akan ditambahkan nanti. Untuk saat ini tidak ada elemen yang ditambahkan sehingga tidak bisa menunjukkan fungsinya secara nyata. Oke. Eh, untuk segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.